mencurigai. Tes wawasan kebangsaan ini sudah dirancang sejak awal oleh Ketua KPK. Kalau kita cermati, dari sejumlah pegawai yang diberhentikan tersebut, ada penyelidik dan ada penyidik yang diketahui sedang menangani perkara-perkara besar di KPK. Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Saya telah terhubung dengan sejumlah narasumber yang lain. Yang pertama adalah Mas Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK. Malam, Mas Nurul. Ya. Selamat malam. Kemudian ada tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Doni Gahral Adian. Malam, Bang Doni. Malam, Mas. Kemudian ada mantan Komisioner KPK, Laude Sarip. Malam, Bang Laude. Dan kemudian ada Bivitri Susanti, ahli hukum. Malam, Bivitri. Saya akan bertanya kepada Mas Nurul Gufron terlebih dahulu. Mas Nurul Gufron, ini sebetulnya ada tes wawasan kebangsaan, memang ini keputusan kolektif dari pimpinan KPK? Ya, jadi tes wawasan kebangsaan itu merupakan implementasi dari pasal 5 ayat 4 dari Perkom 1 2021. Oke. Jadi salah satu syaratnya adalah kesetiaan terhadap NKRI. Oke. Untuk memenuhi uji kesetiaan tersebut, kami tidak memiliki tool, maka kemudian berkonsultasi dengan Kemenpan dan BKN. Kemudian BKN menyatakan bahwa uji wawasan kebangsaan itu menggunakan indeks moderasi berkebangsaan 68. Jadi kami bekerja sama dengan BKN. Tapi di undang-undang dan di peraturan pemerintah bukankah memang tidak diatur soal tes wawasan kebangsaan, Mas Nurul? Iya, memang tidak ada bahwa toolnya seperti apa, tapi namanya pemenuhan syarat, misalnya ada syarat A, B, C, D ya, kan pada pokoknya syaratnya itu adalah kompetensi, integritas, dan kesetiaan terhadap NKRI. Pemenuhan syarat terhadap integritas, KPK telah memenuhi atau telah pada saat pegawai KPK mau masuk KPK, itu kita sudah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengukur tentang integritasnya. Begitupun juga tentang kompetensi skill. Itu kami ada alatnya dan sudah bekerja sama dengan pihak ketiga dan semuanya dokumen-dokumennya tersimpan rapi di KPK. Tetapi pada saat bicara tentang kesetiaan terhadap NKRI, kami tidak memilikinya karenanya kemudian kami bekerja sama dengan... Siapa itu, Mas Nurul? Ya. Lembaga mana saja yang dilibatkan? Sebenarnya kami tidak memiliki wewenang untuk menentukan lembaganya mana saja ya. Kami yang jelas bekerja sama dengan BKN. Kemudian BKN yang membentuk tim yang diantaranya ada 5 lembaga yang diikut sertakan yaitu BIN, BAIS, Psikologi Angkatan Darat, BNN, dan BNPT. Oke, kembali lagi pada pertanyaan saya. Jadi Perkom itu memang disepakati oleh 5 pimpinan KPK ya untuk membuat tes wawasan kebangsaan ya? Bukan hanya 5 pimpinan KPK, tetapi kami pada saat menyusun Perkom 1 2021 karena memang dimandatkan di PP 41 2020 bahwa penyusunannya bekerja sama ataupun berkoordinasi dengan Kemenpan, BKN, dan Kumham. Oke. Mas Nurul, jadi kalau pertanyaan adalah soal patriotisme, soal nasionalisme, soal Pancasila, tapi kok yang muncul ditanyakan dari sisi wawancara kok ada pertanyaan-pertanyaan yang agak seksis gitu ya, soal free sex, soal sangat pribadi kenapa belum menikah, yang mau dicari apa ya sebetulnya ya? Sekali lagi KPK tidak memiliki kompetensi dan tidak masuk kepada apa materi yang dipertanyakan dan bagaimana metodenya. Kami memasrahkan kepada BKN. BKN kan kemudian mengembangkan materi, tool, dan metode-metode pelaksanaannya.
yang jelas yang dapat kami sampaikan berdasarkan keterangan dari BKN, untuk mengukur indeks moderasi berkebangsaan tersebut ada 3 tahapan, yaitu pertama tes tulis, yang kedua profiling, yang ketiga wawancara. Dan itu semua sekali lagi KPK itu langsung bekerja sama dengan BKN, bagaimana materi dan bagaimana nilainya kami sebenarnya tidak masuk kepada. Jadi artinya KPK sebagai user pasrah bongkoan pada BKN gitu ya? Benar begitu. Sama dengan kementerian-kementerian atau lembaga negara lainnya ketika membutuhkan rekrutmen SDM, mereka selalu bekerja sama dengan BKN yang melakukan proses rekrutmen tersebut. Jadi yang buat materi pertanyaan-pertanyaan lesan janggal itu improvisasi dari pewawancara atau memang udah didesain ya sebetulnya? Mohon maaf, kami tidak bisa berkomentar tentang itu. Sekali lagi KPK tidak sama sekali masuk kepada materi maupun metodenya. Oke, tapi kalau pertanyaan saya, betul nggak sih ada 2 pimpinan KPK sebenarnya tidak setuju dengan tes wawasan kebangsaan? Saya kira sekali lagi di hadapan publik saya hanya akan menyampaikan keputusan rapat ya. Perkara di internal pasti ada perbedaan, apakah 14, 50, 23, sekali lagi itu dapur kami tidak akan menyampaikan Tapi betul bahwa posisinya 14 atau 23 itu ya? Lebih baik kepada pihak yang lain ya. Yang jelas sekali lagi kami sebagai pimpinan akan menyampaikan hasil keputusannya. Kalau Mas Nurul juga dalam posisi setuju dengan tes wawasan kebangsaan? Mas Tanu ini tambah pintar untuk mengorek. Sekali lagi mohon dipahami, kami sekali lagi ini atas nama pimpinan soalnya, bukan atas nama pribadi, karenanya kami akan hanya menyampaikan apa-apa yang telah diputuskan. Bahwa di dalamnya apa-apa yang dipertimbangkan oleh putusan MK, kami memahami pada halaman 340 uji material Undang-Undang 19/2019 nomor 70/2019 memang secara tegas mengatakan bahwa secara hukum peralihan pegawai KPK ke ASN adalah berdasarkan Undang-Undang 19/2019. Itu state jelas. Yang kedua bahwa selama peralihan bagaimanapun metode dan kemudian caranya, sekali lagi tidak boleh kemudian merugikan kepentingan pegawai KPK. Oke, baik. Mbak Bivitri, jadi Mbak Bivitri lihat sekarang dari revisi Undang-Undang KPK soal alih status, kemudian ada semacam seleksi yang menguji wawasan kebangsaan. Ini semacam litsus atau semacam screening gitu. Apa yang Anda baca dari sebuah ada shifting gitu, dari alih status menjadi seleksi sebetulnya? Betul, itu masalahnya sebenarnya. Jadi kita mesti bedakan antara alih status dengan rekrutmen begitu ya, itu satu. Kemudian yang kedua yang ingin saya soroti juga masalah dalam legalitas tes wawasan kebangsaan ini. Tadi Mas Nurul sendiri sudah bilang bahwa sebenarnya dalam PP 41 2020 ini tentang alih status pegawai KPK ya, berdasarkan undang-undang itu tadi, itu sebenarnya tidak disebut-sebut mengenai tes wawasan kebangsaannya itu sendiri. Gitu. Jadi saya kira terlepas dari tadi Mas Nurul kelihatan sekali bilang bahwa KPK tidak ikut campur dalam isi dari tes itu dan lain sebagainya. Tapi saya kira kita harus pisahkan antara pengambilan keputusan tentang tes itu sendiri yang jelas dilakukan oleh KPK dengan tes itu sendiri yang dilakukan oleh BKN begitu ya. Jadi saya kira KPK sebagai institusi juga tidak bisa kemudian bilang kami tidak tahu isinya, kami serahkan kepada pihak ketiga. Tapi pun setelah ada kontroversi ini kan KPK juga mengeluarkan SK 11 Mei tadi ya. Pembebas tugasan. Ya, 652 2021 itu. Sehingga sebenarnya ada follow up dari tes itu. Lepas dari tadi katanya tidak tahu apakah isinya dan lain sebagainya, tapi berarti diakui bahwa tes itu sudah terjadi dan tidak ada sikap kritis terhadap legalitasnya tadi yang sebenarnya sangat bisa dipermasalahkan. Oke, Mas Nurul. Jadi kalau tadi kan konstruksinya kan Anda menyerahkan kepada BKN dan kemudian ada laporan dari BKN 75 pegawai ini tidak memenuhi syarat. Mas Nurul cukup kaget nggak sih kok orang-orang yang memang sangat radikal memberantas korupsi tiba-tiba nggak lulus gitu?
Ya, perlu kami sampaikan dan kami tegaskan ya bahwa jangankan 75, satu orang pun pegawai KPK bagi KPK adalah aset. KPK berdiri tegak itu bukan karena gedungnya menjulang tinggi, bukan karena peralatannya, tetapi yang penting adalah human resources-nya. Oke. Karena itu 75 tentu sangat berarti dan menggoncangkan kepada kami semua. Menggoncangkan. Oke. Mas Nurul, jadi ada nggak sih ini orang mengatakan ya ini TMS tidak memenuhi syarat dilakukan sebelum tes gitu. Orang udah merasa ini saya ditarget, betul nggak sih gitu? Sekali lagi kami tidak bisa menolak ataupun membenarkan. Sekali lagi KPK dari awal sebagaimana disampaikan juga Mbak Bivitri tadi, KPK juga pada saat menyusun, kan kami dilibatkan pada saat penyusunan PP 41 2020 tentang pengalihan status pegawai KPK ke ASN. Oke. KPK juga sudah mempertanyakan apakah menggunakan skim Undang-Undang 5 2014 yaitu tentang ASN, manajemennya mulai dari rekrutmen sampai kepada manajemen punishment and reward ya. Karena sesungguhnya pengalihan pegawai KPK ke ASN itu sesungguhnya secara normatif tidak pernah ada dan tidak pernah kemudian ada nomenklaturnya di Undang-Undang ASN. Dari situ kami sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan. Tetapi apapun itu prosesnya, kami melakukan perdebatan. Jadi bukan kami tidak melakukan upaya. Sekali lagi, sejak menyusun PP 41 2020, kami pun mempertanyakan menggunakan skim apa. Bahwa peralihan pegawai KPK dalam pandangan kami pada saat itu adalah ganti bus saja, dari naik kereta ke naik pesawat begitu saja, hanya manajemen ASN-nya saja. Toh sebelumnya pegawai KPK juga digaji dari APBN, tapi manajemennya menggunakan manajemen otonom atau mandiri di KPK, sekarang masuk ikut menjadi bagian dari manajemen ASN. Oke, baik Mas Nurul. Ya, saya kembali ke Bang Laude. Bang Laude, saya baca pernyataan Anda di portal bahwa sebetulnya ini tidak bulat ya di pimpinan KPK ya. Artinya ini ada quote unquote kepemimpinan yang sangat kuat sehingga yang lain-lain harus ikut pada arah ikut tes TWK. Betul demikian, Bang Laude? Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gufron bahwa ya namanya dinamika di dalam pengambilan keputusan itu ada saja. Tapi ya itu yang saya dengar juga bahwa sebagian memang, tapi kan yang diambil adalah keputusan terakhir seperti itu. Siapa-siapa saja yang setuju, tidak setuju itu tidak perlu kita bicarakan. Tapi yang penting bahwa itu sudah menjadi keputusan lembaga ya. Yang disesalkan sih sebenarnya tadi sudah disampaikan bahwa tes ini menurut saya tidak ada dasar hukumnya gitu. Tidak ada dasar hukumnya? Ya, karena mulai dari Undang-Undang KPK revisi, peraturan pemerintah ahli tugas dan menyebut bahkan putusan MK pun menyatakan dengan jelas seperti itu. Sehingga Presiden mengatakan bahwa ya harus ikuti saja putusan Mahkamah Konstitusi dan ikuti undang-undang. Kita ini kan negara hukum nih. Nah, jadi kita tidak boleh improvisasi. Ya, berimprovisasi, apalagi lembaga penegak hukum seperti KPK. Oleh karena itu saya pikir sudah saatnya Pak Gufron dan kawan-kawan di KPK itu, ya kita putusan MK seperti itu, ikuti. Presiden memerintahkan seperti itu, iyalah kita kembalikan seperti itu. Kalau seandainya nanti misalnya ada hal-hal yang perlu diperbaiki, ya diperbaiki. Tapi yang penting lantik dulu nih, karena yang ada itu ahli tugas pegawai independen KPK menjadi aparatur sipil negara. Lantiklah orang ini semuanya setelah ini. Apalagi tadi saya sedih juga itu sama Tata gitu. Karena kami rekrut itu dia ini kalau nggak salah IM12 ini Pak Gufron ya. Ketika keluarga 4 tahun berarti di zaman kami. Ya. Itu terus terang itu pertama KPK merekrut fresh graduate
Dan pada saat itu yang mendaftar itu 60-an ribu lebih, 40-an ribu lebih, yang diterimanya 300 orang. So this is the cream of fresh graduate seluruh Indonesia gitu. Bahkan saya masih ingat provinsi mana yang paling banyak menyumbang dari semua itu? Jakarta 17 orang. Terus saya bilang Sulawesi Selatan berapa ya? Orang. Sampai saya telepon Ibu Rektor. Oke, baik. Kompetitifnya dan anak-anak itu hebat semua gitu. Oke, baik. Saya akan ke Bang Doni. Bang Doni, jadi setelah Presiden berpidato tidak boleh mengorbankan ya, tidak menjadi alasan untuk pemberhentian, terus tindak lanjutnya apa? Tapi jawaban Doni setelah jeda berikut ini.